Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SSDAK MSI, selaku dosen pembimbing utama skripsi saya, sekaligus sebagai dosen penguji satu pada sidang skripsi saya. Yang saya hormati, Ibu Sunita Devi, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing pendamping, sekaligus sebagai dosen penguji 2 pada sidang skripsi saya. Dan yang saya hormati pula Bapak Imade Pradana Adiputra, SE, SH, MSI, selaku dosen penelaah skripsi saya, sekaligus sebagai dosen penguji 3 pada sidang skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul skripsi, Analisis Laporan Arus Kas berdasarkan teknik analisis rasio dan teknik tren sebagai upaya pengukuran kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Komangdian Cita Lestari dengan NIM 17170511186 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu perkembangan koperasi di Bali berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kota Denpasar merupakan wilayah di Bali yang memiliki keberadaan koperasi terdaftar dengan jumlah paling tinggi, yaitu sebanyak 1.128 unit koperasi. Salah satu wilayah di Kota Denpasar yang memiliki persebaran koperasi yang mulai berkembang, yaitu wilayah Desa Kesiman. Desa Kesiman terbagi menjadi 3 wilayah desa, yaitu Desa Kesiman Kertelangu, Desa Kelurahan Kesiman, serta Desa Kesiman Petilan. Nah, di antara ketiga wilayah Desa Kesiman tersebut, ternyata Desa Kesiman Petilan merupakan desa yang memiliki jumlah koperasi paling rendah jika dibandingkan dengan 2 daerah lainnya. Meskipun demikian, Desa Kesiman Petilan memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan koperasi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang mulai muncul di desa tersebut, kemudian banyaknya pasar-pasar tradisional, serta banyaknya wisata kuliner yang sangat terkenal di Desa Kesiman Petilan, membuat masyarakat desa sangat antusias dalam membangun perekonomian keluarganya serta mempercayakan pengelolaan keuangannya melalui badan usaha koperasi. Salah satu koperasi yang terdapat di Desa Kesiman Petilan yaitu Koperasi Nawa Eka Cita. Saat ini, Koperasi Nawa Eka Cita memiliki citra yang baik di lingkungan masyarakat desa. Hal itu dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan secara persuasif kepada anggota koperasi, kemudian penerapan prinsip sense of belonging, serta transparansi dan akuntabilitas yang masih erat dipertahankan oleh pihak koperasi, membuat Koperasi Nawa Eka Cita saat ini memiliki perkembangan yang lebih pesat jika dibandingkan dengan koperasi lainnya yang terdapat di Desa Kesiman Petilan. Koperasi Nawa Eka Cita ini merupakan jenis koperasi serba usaha yang memiliki ketersediaan layanan usaha yang sangat beragam, sehingga membuat Koperasi Nawa Eka Cita memiliki tingkat risiko dan tingkat kerumitan lebih tinggi dalam mengelola berbagai jenis usaha jika dibandingkan dengan jenis koperasi tunggal atau koperasi yang hanya mengelola satu macam usaha saja. Nah, Koperasi Nawa Eka Cita perlu melakukan pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang dimiliki oleh pihak koperasi tersebut. Dan Koperasi Nawa Eka Cita saat ini mengukur kinerja keuangannya dengan menggunakan sisa hasil usaha serta menghitung rasio kas pada koperasi tersebut. Berikut merupakan tabel mengenai jumlah sisa hasil usaha dan perhitungan rasio kas Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita dari tahun 2017 sampai 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, koperasi selalu mengalami peningkatan laba. Sedangkan pada tahun 2020, koperasi memang masih selalu memperoleh laba, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kolom berikutnya yaitu pada kolom rasio kas. Di sana terdapat hasil perhitungan rasio kas koperasi. Dari hasil perhitungan tersebut, ternyata dari tahun 2017 sampai tahun 2020, angka rasio kas di bawah standar rasio, yaitu di bawah angka 1. Maka, dapat diketahui permasalahan di lapangan yaitu, meskipun jumlah SHU Koperasi Nawa Eka Cita cenderung mengalami peningkatan, namun tidak menjamin koperasi memiliki uang kas yang cukup untuk melunasi kebutuhan kas jangka pendek. Hal tersebut dapat dilihat pada angka rasio kas di bawah angka 1, yang berarti pengelolaan keuangan koperasi masih rendah, karena kas dan setara kas belum mampu melunasi sepenuhnya kewajiban yang dimiliki oleh koperasi. Permasalahan tersebut sejalan dengan pendapat Heri pada tahun 2020, yaitu pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba yang tinggi, laba bersih yang dihasilkan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendeknya karena laporan laba rugi disusun atas dasar akrual sehingga angka laba yang dihasilkan tidak identik dengan besarnya uang kas yang tersedia. Selain itu, permasalahannya adalah pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kas ternyata masih memiliki keterbatasan informasi mengenai kondisi arus kas koperasi tersebut. Komponen untuk menghitung rasio kas diperoleh dari laporan neraca yaitu pada pos kas dan setara kas serta pada pos kewajiban lancar
sehingga hasil dari perhitungan rasio kas belum mencakup informasi pada laporan arus kas, baik itu yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Dengan demikian, pihak Koperasi Nawa Eka Cita perlu menganalisis laporan arus kas untuk mengetahui informasi yang lebih rinci mengenai posisi kas koperasi dan menilai konsistennya dengan saldo kas di neraca dan posisi laba atau rugi di laporan laba rugi sehingga bermanfaat ke depannya bagi pihak yang berkepentingan. Teknik analisis laporan keuangan diklasifikasikan menjadi teknik analisis secara vertikal dan teknik analisis secara horizontal. Yang termasuk ke dalam teknik analisis vertikal yaitu teknik analisis persentase per komponen, teknik analisis impas, serta teknik analisis rasio. Sedangkan yang termasuk ke dalam teknik analisis horizontal yaitu analisis perbandingan, analisis perubahan keuntungan kotor, analisis sumber dan penggunaan dana, serta analisis tren. Menurut Kismawati tahun 2019, adapun teknik yang dapat digunakan oleh badan usaha koperasi untuk menganalisis laporan arus kas yaitu menggunakan teknik analisis rasio arus kas dan teknik analisis tren. Nah, sebelumnya, analisis rasio arus kas berbeda dengan analisis rasio kas yang sebelumnya sudah digunakan oleh Koperasi Nawa Eka Cita dalam mengukur kinerja keuangannya. Analisis rasio arus kas dapat menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana, menurut Pardede tahun 2018. Jika pada rasio kas hanya dapat mengetahui kemampuan kas dan setara kas dalam membiayai hutang lancar koperasi, maka berbeda dengan rasio arus kas yang dapat memberikan hasil lebih rinci mengenai kemampuan arus kas operasi dalam menutupi kewajiban lancar maupun total hutang, serta menutupi pengeluaran modal dan bunga, dan juga dapat mengetahui seberapa jauh penyesuaian dan asumsi akuntansi akrual mempengaruhi perhitungan laba bersih koperasi. Perbedaan antara analisis rasio arus kas dan juga analisis rasio kas dapat dilihat pada rumus yang sudah saya tampilkan di slide. Teknik analisis laporan arus kas berikutnya yaitu analisis tren. Analisis tren dapat digunakan untuk memudahkan koperasi untuk mengetahui kenaikan atau penurunan serta kecenderungan arus kas operasi, investasi, serta pendanaan pada suatu periode. Menurut Nadiak tahun 2017, dengan analisis arus kas yang dilakukan, maka internal koperasi akan memahami lebih dalam strategi usaha yang tepat untuk digunakan. Selain itu, analisis arus kas diperlukan untuk mengatasi terjadinya kesulitan koperasi dalam memenuhi kewajiban pengembalian maupun penarikan simpanan oleh anggota koperasi, sehingga koperasi masih dapat melakukan penyaluran kredit, menurut Kismawati tahun 2019. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan analisis rasio arus kas dan juga analisis tren pada laporan arus kas untuk mengetahui kinerja keuangan suatu badan usaha koperasi termasuk pada Koperasi Nawa Eka Cita. Karena koperasi ini bergerak dalam berbagai pelayanan usaha yang harus memiliki pengelolaan kas yang sangat baik agar penggunaan kas dilakukan tepat sasaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi arus kas yang lebih akurat sehingga dilakukan perbandingan hasil pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio arus kas dengan rasio yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Koperasi Nawa Eka Cita yaitu analisis rasio kas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Koperasi Nawa Eka Cita yang beralamat di Jalan Noja 1, nomor 17 Kesiman Petilan, Denpasar, Bali. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Pendekatan dan jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif yang menjelaskan sifat suatu kondisi atau keadaan fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka yang mampu menggambarkan karakteristik objek penelitian. Jenis penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani pada tahun 2016, yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis, karena informasi dari data koperasi berupa angka-angka yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri dan diukur, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan makna dari data tersebut dalam bentuk pemaparan sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu objek penelitian, yaitu laporan keuangan Koperasi Nawa Eka Cita periode 2017 sampai 2020. Untuk jenis data, di sini penelitian menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita, serta data kualitatif berupa hasil wawancara mengenai sejarah berdirinya koperasi serta struktur organisasi. Kemudian sumber data menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan laporan keuangan koperasi, serta data sekunder berupa struktur organisasi koperasi. Kemudian, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka dan juga survei lapangan, di mana survei lapangan dilakukan dengan cara dokumentasi serta observasi.
Dan observasi awal dilakukan salah satunya melalui wawancara dengan ketua koperasi sekaligus sebagai manajer koperasi yaitu Bapak Inyoman Sudarse untuk menggali informasi mengenai sejarah koperasi Nawa Eka Cita, struktur organisasi koperasi, serta data mengenai laporan keuangan koperasi. Informan lainnya yaitu Imade Arya Sukmadinata yang merupakan pegawai koperasi. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Di sini menggunakan metode analisis data deskriptif komparatif, yang berarti metode deskriptif komparatif ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dengan praktik yang terjadi pada badan usaha yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap perbandingan antara teori dan juga praktik tersebut. Kemudian untuk teknik analisis data, di sini saya menggunakan teknik analisis menggunakan rasio arus kas dan juga teknik analisis tren. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu gambaran umum Koperasi Nawa Eka Cita. Sejarah singkat koperasi yaitu Koperasi Nawa Eka Cita atau yang disingkat NEC merupakan sebuah koperasi yang termasuk ke dalam jenis koperasi serba usaha yang diketahui telah berdiri tanggal 14 Februari 2009, di mana koperasi ini beralamat di Jalan Oja 1 nomor 17 Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Bali. Saat ini koperasi sudah memiliki badan hukum, di mana badan hukum koperasi dapat dilihat di slide. Pada tahun ini, koperasi memiliki jumlah anggota sebanyak 276 orang dan sebagian besar anggotanya adalah warga desa Kesiman Petilan. Adapun beberapa produk yang terdapat pada Koperasi Nawa Eka Cita yaitu pertama, simpanan sukarela Koperasi Nawa Eka Cita, kedua yaitu simpanan sukarela keluarga Nawa Eka Cita atau Sinakata, ketiga yaitu simpanan berjangka koperasi atau Sijakob, dan yang keempat yaitu pinjaman Koperasi Nawa Eka Cita. Untuk visi koperasi yaitu menjadikan lembaga koperasi ini tumbuh, berkembang, dan sehat bersama anggota. Kemudian misi koperasi yaitu bersama-sama atau Nawa, mempunyai satu atau Eka, cita-cita atau cita, menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan pendapatan bersama anggota khususnya, berperan aktif dalam membangun masyarakat menjadi produktif, dan bagian tak terpisahkan dari tatanan perekonomian yang demokratis dan keadilan. Untuk tujuan Koperasi Nawa Eka Cita yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan juga keadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hasil penelitian selanjutnya yaitu struktur organisasi koperasi serba usaha Nawa Eka Cita. Struktur koperasi dapat dilihat di slide. Dan struktur koperasi Nawa Eka Cita sudah sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengawas, pengurus, serta manajer koperasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar atau AKKL. Pada slide sudah saya tampilkan tabel serta grafik mengenai hasil perhitungan rasio AKKL. Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar atau AKKL ini digunakan untuk mengukur kemampuan arus kas operasi dalam melunasi kewajiban lancarnya. Menurut Putri dan Perdanawati 2019, adapun standar rasio arus kas terhadap kewajiban lancar yaitu sebesar 1. Dari hasil perhitungan dalam penelitian ini diketahui bahwa rasio AKKL pada tahun 2017 sebesar 0,004 yang berarti koperasi memiliki arus kas operasi sebanyak 0,004 kali dari total kewajiban lancar koperasi atau 0,004 berbanding 1. Kemudian tahun 2018 rasio meningkat menjadi 0,40 yang berarti koperasi memiliki arus kas operasi sebanyak 0,40 kali dari total kewajiban lancar koperasi. Kemudian rasio mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,005 dan rasio kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 0,18. Hasil perhitungan rasio arus kas tersebut menunjukkan pada tahun 2017 sampai 2020 bernilai rendah yaitu di bawah angka 1 yang berarti kinerja keuangan koperasi selama 4 tahun tersebut tidak baik atau kurang maksimal dalam membayar kewajiban lancar dengan menggunakan arus kas dari aktivitas normal operasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usuli tahun 2016 dan penelitian Putri dan Perdanawati tahun 2019 yang menunjukkan bahwa koperasi sama-sama memperoleh hasil rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar yang berada di bawah angka standar rasio. Rasio yang rendah menunjukkan koperasi tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut, tanpa dukungan aktivitas lain dari pemanfaatan arus kas koperasi. Namun, pada tahun 2018 dan tahun 2020, Koperasi Nawa Eka Cita memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya dalam melunasi kewajiban lancarnya, yang segera jatuh tempo dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi. Peningkatan rasio pada kedua tahun tersebut, yaitu 2018 dan 2020,
Ini disebabkan karena terjadi peningkatan dana-dana sisa hasil usaha, peningkatan simpanan berjangka, serta berkurangnya kewajiban yang segera harus dibayar koperasi kepada pihak ketiga. Bahkan pada tahun 2020, itu sudah tidak ada kewajiban yang perlu dibayar oleh koperasi. Dari keempat tahun tersebut diketahui bahwa tahun 2018 ini merupakan rasio yang paling tinggi. Dapat dilihat dari grafik yang terdapat di slide, tahun 2018 menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun yang lainnya. Peningkatan grafik pada tahun 2018 ini merupakan yang peningkatan disebabkan dari meningkatnya simpanan sukarela koperasi serta peningkatan simpanan sukarela keluarga Nawa Eka Cita atau Sinakata. Sedangkan penurunan rasio pada tahun 2019 disebabkan oleh penurunan dana-dana sisa hasil usaha dan peningkatan jumlah kewajiban yang segera harus dibayar oleh koperasi di tahun 2019. Selanjutnya yaitu hasil penelitian mengenai kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak atau AKUBP. Rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak atau AKUBP digunakan untuk mengukur kemampuan arus kas operasi dalam membayar bunga pinjaman dan juga pajaknya. Standar rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak yaitu sebesar 1, menurut Putri dan Perdanawati tahun 2019. Hasil perhitungan rasio AKUBP pada tabel di slide menunjukkan bahwa pada tahun 2017, rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak sebanyak 7,4 yang berarti kemampuan koperasi dalam menutup biaya bunga menggunakan arus kas operasi adalah sebanyak 7,4 kali. Pada tahun 2018, rasio meningkat menjadi 80,2. Kemudian meningkat lagi tahun 2019 menjadi 91,7. Dan pada tahun 2020, dapat kita lihat di grafik bahwa peningkatan rasio yang cukup drastis, yaitu rasio menjadi 827,4. Rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak atau AKUBP dari tahun 2017 sampai 2020 berada di atas nilai 1 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Warongan tahun 2018, di mana jika rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak di atas 1, maka rasio dinilai tinggi dan mampu menutup biaya bunga dengan langsung membayarnya menggunakan kas operasi tanpa harus menjual aktiva dan menunggu penagihan piutang. Rasio AKUBP paling tinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 827,4. Bisa kita lihat di grafik, di mana rasio tinggi tersebut disebabkan karena pada tahun 2020, koperasi memiliki jumlah pajak dan bunga pinjaman dari pihak bank sangat kecil, sehingga sangat memungkinkan arus kas operasi mampu menutup sepenuhnya biaya bunga pinjaman tersebut. Hasil perhitungan rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak menunjukkan kinerja keuangan koperasi Nawa Eka Cita yang sangat baik dalam menutup biaya bunga dan pajak dari pihak ketiga dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian mengenai kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal atau AKUPM. Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal digunakan untuk mengukur kemampuan arus kas operasi yang tersedia untuk pengeluaran investasi. Adapun standar rasio menurut Warongan tahun 2018 yaitu sebesar 1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio AKUPM yang dapat dilihat pada slide, adapun rasio arus kas terhadap pengeluaran modal pada koperasi Nawa Eka Cita masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio AKUPM sebesar 0,345 yang artinya koperasi memiliki arus kas operasi sebanyak 0,345 kali dari total pengeluaran modal koperasi atau 0,345 berbanding 1. Atau dengan kata lain, setiap Rp1 pengeluaran modal dijamin oleh 0,345 rupiah arus kas operasi. Kemudian rasio AKUPM meningkat di tahun 2018 menjadi 1,536. Kemudian penurunan rasio terjadi pada tahun 2019 menjadi 0,139. Dan pada tahun 2020 rasio kembali meningkat menjadi 0,587. Angka rasio yang tinggi disebabkan karena koperasi melakukan pengeluaran modal yang rendah pada tahun 2018 yang berasal dari pengeluaran aktiva tetap koperasi, sehingga arus kas operasi masih sangat mampu membiayai pengeluaran aktiva tetap. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi tahun 2020 yang menyatakan bahwa rasio AKUPM ini bernilai di atas 1 pada tahun 2018 berarti koperasi memiliki kemampuan arus kas operasi yang tinggi dalam membiayai pengeluaran modal atau dapat dalam pembelian tambahan aset tetap, kemudian melakukan investasi ataupun akuisisi. Sedangkan rasio AKUPM di bawah 1 pada tahun 2017, 2019, dan 2020 menunjukkan bahwa koperasi harus mencari pendanaan eksternal, baik melalui pinjaman dari kreditor atau tambahan dana dari investor untuk membiayai ekspansi atau pelunasan usahanya, karena arus kas operasi belum mampu membiayai sepenuhnya pengeluaran modal koperasi. Meskipun angka rasio di bawah 1, namun peningkatan rasio yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan upaya koperasi yang sangat baik
dalam meningkatkan kinerja koperasi untuk dapat membiayai pengeluaran modal dengan menggunakan arus kas operasi. Hasil penelitian selanjutnya yaitu mengenai kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap total hutang atau AKTH. Rasio arus kas operasi terhadap total hutang ini digunakan untuk mengukur kemampuan arus kas operasi dalam melunasi seluruh kewajiban koperasi, baik itu kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Dan standar rasio yang digunakan yaitu sebesar 1 menurut Putri dan Perdanawati tahun 2019. Adapun hasil perhitungan rasio AKTH dapat dilihat pada tabel dan grafik di slide. Rasio AKTH pada tahun 2017 sampai 2020 bernilai rendah yaitu di bawah angka 1. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kismawati tahun 2019 yang memperoleh rasio arus kas operasi terhadap total hutang yang masih di bawah standar rasio, yang menunjukkan bahwa suatu badan usaha koperasi memiliki kemampuan yang rendah dalam melunasi hutangnya sehingga diharapkan koperasi mengurangi pengadaan hutang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada keempat tahun, kemampuan koperasi Nawa Eka Cita masih kurang baik dalam membayar seluruh kewajibannya dengan menggunakan arus kas dari aktivitas normal operasi. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 dan 2020, koperasi memiliki kemampuan lebih baik dalam melunasi total hutangnya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi. Kemudian, pada tahun 2017 sampai tahun 2019 memiliki angka rasio AKTH dan rasio AKKL yang sama karena jumlah kewajiban jangka panjang koperasi pada tahun-tahun tersebut cenderung rendah dan tidak memberikan pengaruh besar terhadap total hutang yang dimiliki koperasi. Sehingga angka pembanding rasio AKTH dan AKKL tidak jauh berbeda. Sedangkan rasio AKTH dan AKKL pada tahun 2020 memiliki selisih meskipun sangat rendah yaitu sebesar 0,001. Adanya selisih pada kedua rasio tersebut karena kewajiban jangka panjang koperasi tahun 2020 tercatat paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan jumlah total hutang pada tahun 2020 lebih meningkat daripada kewajiban jangka panjangnya dan mempengaruhi perubahan pada angka pembanding rasio. Selanjutnya yaitu hasil penelitian mengenai kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap laba bersih atau AKOLB. Rasio arus kas operasi terhadap laba bersih ini menunjukkan seberapa jauh penyesuaian dan asumsi akuntansi aktual mempengaruhi perhitungan laba bersih. Dan standar rasio yang digunakan yaitu sebesar 1 menurut Putri dan Perdanawati tahun 2019. Adapun hasil perhitungan rasio AKOLB dapat dilihat pada tabel serta grafik yang terdapat di slide. Dari hasil perhitungan rasio diketahui bahwa pada tahun 2017 memiliki rasio AKOLB yang masih rendah, yaitu sebesar 0,112 yang berarti penyesuaian dan asumsi aktual mempengaruhi perhitungan laba bersih koperasi sejauh 0,112 kali dari arus kas operasi atau 0,112 berbanding 1. Atau dengan kata lain, setiap Rp1 laba bersih dipengaruhi oleh 0,112 rupiah arus kas operasi. Pada tahun 2018, rasio meningkat menjadi 1,280. Kemudian, pada tahun 2019, rasio mengalami penurunan menjadi 0,193. Dan pada tahun 2020, rasio kembali mengalami peningkatan, yaitu menjadi 1,156 yang berarti koperasi memiliki arus kas operasi sebanyak 1,156 kali dari laba bersih koperasi. Rasio arus kas terhadap laba bersih menunjukkan hubungan antara pos di laporan arus kas, yaitu arus kas operasi, dengan pos yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu laba bersih. Pada tahun 2018 dan 2020, kinerja keuangan koperasi Nawa Eka Cita berdasarkan hasil perhitungan rasio arus kas terhadap laba bersih dinilai baik, karena penyesuaian dan asumsi akuntansi akrual mempengaruhi perhitungan laba bersih di atas nilai 1. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Heri tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa keadaan badan usaha sudah dinilai normal jika memiliki rasio kas operasi terhadap laba bersih di atas angka 1, karena adanya non-cash expense atau beban yang tidak memiliki atau memerlukan pengeluaran kas yang bersifat mengurangi laba bersih namun tidak berdampak terhadap arus kas operasi. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Warongan tahun 2018 yang menyatakan bahwa meskipun rasio di atas 1 namun mengalami penurunan di tahun berikutnya, maka kinerja keuangan dinilai kurang baik. Dalam penelitian ini, rasio AKOLB pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh hasil yang baik karena rasio di atas angka 1. Meskipun demikian, kinerja keuangan koperasi dinilai kurang baik karena rasio mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2019 yang berarti koperasi mengalami kendala dalam pengelolaan aliran kas sehingga menyebabkan kondisi arus kas operasi berdampak pada pengurangan nilai laba bersih koperasi. Hasil penelitian yang terakhir yaitu mengenai tren kinerja keuangan koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis laporan arus kas.
Adapun hasil perhitungan tren arus kas koperasi Nawa Eka Cita dari tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik di slide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pos-pos kegiatan koperasi sudah dirincikan dan dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, sehingga penyajian laporan arus kas koperasi Nawa Eka Cita pada tahun 2017 sampai 2020 sudah cukup baik. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Lanida tahun 2018 yang menyatakan bahwa penyajian laporan arus kas yang sudah dikelompokkan berdasarkan ketiga aktivitasnya, maka penyajian laporan dinilai cukup baik. Pada arus kas operasi, tahun 2018 tercatat paling tinggi dari tahun lainnya dengan perbandingan jumlah arus kas operasi tahun 2018 dengan 2017 sebesar Rp882.482.127. Perbandingan yang sangat tinggi tersebut karena terjadi kenaikan piutang bank, kemudian penambahan kewajiban lancar, peningkatan sisa hasil usaha dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sangat bermanfaat bagi koperasi dalam melunasi pinjaman dan pemeliharaan operasional koperasi dengan menggunakan arus kas operasi tanpa tambahan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Meskipun pada tahun 2018 terjadi arus kas operasi yang sangat tinggi, namun pada tahun 2019 arus kas operasi masih mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh penambahan kewajiban lancar yang dibiayai dengan kas dari aktivitas operasi. Perkembangan arus kas koperasi Nawa Eka Cita tahun 2018 memiliki tren arus kas operasi yang positif, kemudian arus kas investasi positif, dan arus kas pendanaan yang negatif. Pola tersebut didukung oleh pendapat Heri tahun 2018 yang menyatakan bahwa pola arus kas operasi yang positif, arus kas investasi positif, dan arus kas pendanaan negatif berarti suatu badan usaha menggunakan kelebihan arus kas operasi dan hasil penjualan investasi untuk membayar utang jangka panjang ke kreditor. Perkembangan arus kas koperasi Nawa Eka Cita tahun 2019 memiliki pola arus kas negatif dari ketiga aktivitasnya. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat Heri tahun 2018 yang menyatakan bahwa pola arus kas negatif berarti suatu badan usaha memiliki ketersediaan cadangan kas yang cukup untuk menutup kekurangan arus kas operasi dan membiayai aktivitas investasi serta pendanaan. Kemudian pada tahun 2020 perkembangan arus kas koperasi Nawa Eka Cita memiliki pola arus kas yang positif dari ketiga aktivitasnya. Hasil penelitian tersebut jika dibandingkan dengan pendapat Heri yang menyatakan bahwa jika arus kas operasi positif, kemudian arus kas investasi positif, serta arus kas pendanaan yang negatif berarti perusahaan itu tergolong sangat likuid karena menghasilkan banyak kas dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Jika analisis perkembangan arus kas dari ketiga aktivitasnya, maka arus kas operasi dari tahun 2018 sampai 2020 menghasilkan pertumbuhan yang positif dapat dilihat dari perolehan angka rata-rata arus kas operasi sebesar 416%. Arus kas investasi tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan pertumbuhan positif dengan angka rata-rata sebesar 106%. Sedangkan rata-rata arus kas pendanaan sebesar negatif 142%, yang berarti arus kas pendanaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asniwati tahun 2019 yang menyatakan bahwa jika rata-rata tren arus kas pada suatu aktivitas bernilai positif, maka pertumbuhan arus kas tersebut dinilai baik atau positif. Dan sebaliknya, pertumbuhan arus kas negatif jika rata-rata bernilai negatif. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Adapun implikasi penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai kinerja keuangan koperasi Nawa Eka Cita. Adanya pengetahuan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pihak koperasi untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan koperasi Nawa Eka Cita. Hasil penelitian terhadap analisis laporan arus kas koperasi dapat memberikan informasi mengenai kemampuan arus kas operasi dalam pembayaran kewajiban lancar, total hutang, pembayaran bunga, dan membiayai pengeluaran modal koperasi. Kemudian dapat memberikan informasi bagi pihak koperasi untuk mengetahui sejauh mana penyesuaian atau asumsi akuntansi akrual koperasi mempengaruhi laba bersih koperasi, serta memberikan informasi bagi pihak koperasi untuk mengetahui kecenderungan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Sehingga hasil pengukuran kinerja keuangan nantinya dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan, serta dapat menjadi bagian evaluasi ke depannya untuk memperbaiki kinerja keuangan koperasi Nawa Eka Cita. Selanjutnya yaitu simpulan penelitian. Adapun simpulan penelitian ini yaitu kelima rasio arus kas memiliki fungsi yang berbeda dalam menggambarkan kemampuan arus kas dari aktivitas operasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan koperasi. Kinerja keuangan koperasi Nawa Eka Cita dari tahun 2017 sampai 2020 berdasarkan kemampuan arus kas koperasi dalam melunasi kewajiban lancar, melunasi total hutang, dan melunasi pengeluaran modal dinilai masih kurang baik karena tiga jenis rasio tersebut menunjukkan nilai di bawah angka 1, yang berarti arus kas dari aktivitas operasi belum mampu membiayai sepenuhnya kewajiban-kewajiban dan ekuitas yang dimiliki koperasi. Kemudian, rasio arus kas operasi terhadap laba bersih menunjukkan hasil bahwa penyesuaian dan asumsi akuntansi akrual mempengaruhi perhitungan laba bersih koperasi secara fluktuatif.
Meskipun demikian, koperasi sudah menunjukkan upaya peningkatan kinerja keuangan dengan terjadinya peningkatan rasio arus kas operasi terhadap laba bersih dan pengeluaran modal pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan rasio terakhir yaitu rasio arus kas terhadap bunga dan pajak yang memiliki nilai rasio di atas angka 1 serta mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang berarti koperasi memiliki kinerja keuangan yang baik dalam membiayai bunga dan pajak dengan arus kas operasinya. Dan yang terakhir yaitu tren kinerja keuangan Koperasi Nawa Eka Cita tahun 2017 sampai 2020 berdasarkan analisis laporan arus kas menunjukkan rata-rata tren arus kas operasi dan arus kas investasi bernilai positif namun masih bersifat fluktuatif. Dan tren arus kas dari aktivitas operasi yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan arus kas operasi dan investasi yang baik. Sedangkan tren arus kas pendanaan masih bernilai negatif namun mampu menunjukkan tren peningkatan arus kas pendanaan. Terakhir yaitu saran. Adapun saran yang saya dapat berikan terhadap penelitian ini yaitu, badan usaha koperasi perlu mensuplai berbagai rasio keuangan seperti rasio arus kas. Kemudian Koperasi Nawa Eka Cita perlu menganalisis arus kas koperasi, terutama arus kas yang berasal dari aktivitas operasional koperasi. Ketiga yaitu koperasi perlu mengoptimalkan piutang yang akan diberikan ke anggota koperasi. Dan yang terakhir yaitu penurunan tren arus kas operasi dan investasi perlu diperbaiki ke depannya dengan cara menjaga likuiditas kredit. Tren negatif pada rata-rata arus kas pendanaan perlu diperhatikan untuk memastikan kas dari aktivitas operasi serta arus kas investasi mampu menutupi pembiayaan koperasi. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan hasil penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.